إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih menitipkan keimanan kepada kita. Kita masih bisa dikumpulkan bersama hamba-hamba yang memiliki keimanan di jengkal-jengkal tanah yang Allah jadikan sebagai tanah terbaik dari antara masjid-masjidnya. Dan kita berkumpul di sini tidak lain, tidak bukan melainkan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada beliau, seorang pendidik yang kata Syekh Dr. Munir Ghadban, seorang pakar ahli sejarah. Beliaulah yang telah melahirkan 2000 pemimpin selama 23 tahun. 2000 pemimpin bukan hanya pemimpin untuk Jazirah Arab, tapi pemimpin untuk seluruh dunia. Dan itu adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW kebanyakan adalah anak-anak muda. Dan beliau adalah sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik bagi kalangan anak muda. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, bahwa kebanyakan yang beriman adalah sahabat yang usianya masih muda. Kita tahu bahwa 67% dari hadis-hadis yang sampai kepada kita riwayatnya itu adalah 7 orang dari generasi sahabat yang usianya masih muda. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar min as-sahabati al-akarim al-gharir. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, fa Anasun, fa zawjatul hadil abar. Thumma Ibnu Abbas yalihi Jabir, wa ba'duhu al-Khudri fa huwa akhir. Itulah 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abdullah Ibnu Umar. Dan inilah 7 para sahabat radhiyallahu alaihim yang umurnya hanya belasan tahun saja. Abdullah Ibnu Abbas ketika Nabi SAW wafat umurnya adalah 13 tahun. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW wafat umurnya hanya belasan tahun, 15-16 tahun. Dan mereka semua 4 orangnya berasal dari Mekah, 3 orangnya berasal dari Madinah. 1 orang di antara mereka berasal dari Yaman, yakni sahabat jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Ini semua mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Nabi SAW di usia-usia remaja. 10 sahabat Nabi yang masuk surga, dijamin surga oleh Nabi SAW, al-asyaratul mubasysyirina bil jannah. 10 orang di antaranya, hanya 3 orang yang berkepala 3. Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Sedangkan sisanya di bawah kepala 3, bahkan 5 di antaranya di bawah umur 20 tahun. Sedangkan kita di usia 20 tahun, 30 tahun, apa yang kita sudah habiskan untuk agama? Al-Quran telah mengabadikan bagaimana pejuang-pejuang agama itu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibrahim. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhalanya orang kafir. Kemudian dikatakan, kami mendengar ada seorang anak muda bernama Ibrahim. Begitu kata mereka. Tandanya anak muda diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon katanya bernama Zulaikha, cantik, yang memiliki kedudukan dan jabatan, yang memiliki pangkat dan keturunan. Tetapi ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam
berani berkata ma'adzallah ketika ditutup pintunya, ketika dimatikan lampunya, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalah. Sudah ditutup pintu, sudah dibuka baju, tapi berkata berani Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika itu masih muda. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Dan imra'atul aziz berani menggoda pelayan muda, anak muda yang melayani dirinya. Berani menggoda. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berani berkata, qala ma'adzallah, aku hanya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pelindungku, yang menjagaku tatkala aku tidak bisa dapat bermaksiat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Anak muda. Lagi-lagi Al-Quran mengabadikan tentang kisah Ashabul Ukhdud, yang mana satu kaum dibakar hidup-hidup di bawah parit dengan api yang panas. Dan itu semua sebab karena mereka beriman. Siapa yang membuat mereka beriman? Sebab daripada satu anak muda. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka semua tidak dibenci oleh raja yang membakar mereka, kecuali atas dasar mereka beriman. Begitu pula kita. Kita tidak dibenci oleh orang-orang yang tak beriman, bukan karena suku kita, bukan karena paras wajah kita, bukan karena fisik kita, tapi sebab daripada keimanan. Al-Quran lagi-lagi banyak menyebut tentang kisah daripada orang yang menemani Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Qala Musa li fatahu. Nabi Musa berkata kepada pemudanya, yakni anak muda yang menemani Nabi Musa, yakni adalah Yusha bin Nun, yang ketika Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat, maka Yusha bin Nun diangkat menjadi nabi. Siapa yang menemani Nabi Musa? Anak muda lagi-lagi yang berani menemani Nabi Musa. Anas bin Malik ketika dititipkan oleh uminya. Anas bin Malik ketika dititipkan oleh uminya, yang waktu itu berusia 10 tahun. Kata Ummu Sulaim, ibunya yang cerdas, menitipkan anaknya kepada seorang yang soleh. Apa yang dikatakan oleh uminya? Hadza Unais, ini anak saya yang bernama Anas, Unais kecil. Khadimuk, akan mendampingimu ya Rasulullah. Anas bin Malik meriwayatkan hadis banyak di antara sahabat dari Ansar yang meriwayatkan hadis paling banyak, selain daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah juga tergolong masih muda, meriwayatkan hadis 5.374 hadis, dan itu diriwayatkan, dan beliau menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka generasi para sahabat yang usianya tergolong muda, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah justru berasal dari generasi muda. Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah katakan, dan telah datang kepada kalian sebuah peringatan. Bukankah aku telah panjangkan umur kalian? Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya Allah telah panjangkan umur kita. Maksudnya adalah Allah telah membuat umur kita menjadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, wahai hadirin sekalian, kita tak akan mampu menjawab pertanyaan Allah kepada kita ketika nanti Allah akan menanyakan kepada kita an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Untuk apa masa muda dihabiskan? Usia 20, usia 30, usia 40. Mengapa ketika panggilan azan tak ke masjid? Mengapa ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tidak berani ke masjid? Mengapa usia dihabiskan untuk hal-hal yang fana, untuk game belaka, untuk begadang hal sia-sia? Inilah yang Allah akan tanyakan kepada kita. An umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah. Allah bertanya bukan hanya tentang umur, tapi tentang masa muda. Masa muda ditanya dengan pertanyaan yang spesifik. Ma'asyarul hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sisa-sisa umur kita hendaknya disisihkan, diluangkan, dicurahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wahai hadirin sekalian, kalau hidup kita sudah tidak lagi untuk Allah, maka sisa-sisa umur kita adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Bukan hanya berbangga-bangga dengan umur yang panjang. Percuma umur panjang tapi tidak dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma badan sehat, percuma badan sispek, percuma tubuh kuat kalau ketaatan, kekuatan, tenaga yang Allah titipkan kepada kita tidak melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merenungi untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk Allah, karena Allah, dan akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim.